Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Oh iya. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita, dan mohon maaf ini di luar jadwal karena ada sedikit bentrok ya ini ya, bukan sedikit bentrok, banyak bentrok sebetulnya. Saya masih mengharmonisasi ya, jadwal, dan hari ini juga mungkin kita tidak akan banyak mengambil waktu ya, sebagaimana juga di semester yang lalu, kemungkinan juga saya akan tambah tayangan khusus ya, termasuk juga saya minta kepada para ketua kelas Kosma ya, para ketua Kosma untuk memantau apakah kita bisa hybrid ya. Kalau kita bisa hybrid, kita akan coba hybrid ya. Jadi yang dekat-dekat kampus bolehlah datang ke kampus, kita bertemu di kelas dengan tetap menjaga ketat prokes ya, protokol kesehatan, karena tetap yang terpapar minggu ini masih sangat banyak, masih fluktuatif ya. Jadi ketika kita dapat laporan banyak yang terpapar ya tetap jaga prokes, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya, paling tidak seperti itu. Nah, saudara, ini juga ada Pak Zarin ya. Jadi Pak Zarin sudah masuk. Pak Zarin ini tandem saya ya, Jadi kalau misalkan nanti saya berhalangan hadir, bentrok saya tidak bisa diharmonisasi, bentrok jadwal dengan mata kuliah lain di prodi lain atau di fakultas lain. Ya, itu yang jadi masalah itu. Oh ya, jadi bentrok dengan prodi lain atau bahkan dengan fakultas lain. Itu jadi mungkin nanti Pak Zarin bisa menggantikan saya, apakah nanti kembali ke jadwal semula atau tidak. Yang penting untuk jadwal kita fleksibel saja lah ya, Nah, saudara, seperti yang minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ini adalah buku yang wajib saudara baca ya. Buku yang wajib saudara baca ini ditulis oleh Pak Aden Rosadi dan diberi kata pengantar oleh saya. Dan setelah kita lihat dalamannya, ini daftar isinya, maka silabus kita akan merujuk ke buku ini ya. Di bagian pertama ini ada zakat, meskipun nama mata kuliah kita adalah Ziswaf ya, tetapi secara umum alur pembahasannya sama lah. Nah, minggu kemarin itu kan saya sempat bertanya itu kepada saudara, kenapa ada Ziswaf itu? Ya, Ziswaf itu apa sih? Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah distribusi pendapatan. Nah, kan gitu ya. Distribusi pendapatan yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Nah, jadi kalau pintu masuknya ideologis ya, pintu masuknya agama, pengertiannya kan seperti itu, apalagi berbasis undang-undang. Emang ada di luar muslim? Ada. Gitu ya. Jadi agama samawi itu, jadi kalau saudara masuk ke Bible, di situ ada. Itu yang tite ya, tite itu bacanya tait ya. 1/10 itu. Dan asnafnya 4 ya, sementara di kita kan berapa? 8 ya. Asnafnya itu 4, fakir, miskin, janda, terus apalagi lupa saya itu ya. Itu asnafnya 4 itu. Dan kalau kita baca bukunya Stiglitz ya, The Economic of the Public Sector, ekonomi sektor publik. Jadi Stiglitz itu adalah seorang peraih Nobel tahun 2000. Nah, dalam bukunya dia menulis secara eksplisit bahwa modern taxes, perpajakan modern itu bersumber dari zakat itu. Ya itu ya, bersumber dari kalau kita agak keberatan menyebut zakat, itu bersumber dari religious expenditure ya. Jadi pengeluaran
pendapatan berbasis agama. Ya, itu. Jadi Stiglitz eksplisit menyatakan itu dari tithe itu, dari sepersepuluhan itu. Ya, itu seperti itu. Jadi ya, ini mohon maaf ya, kalau saudara kan sekarang lagi ramai tuh ada ada sementara narasumber di ya, era medsos ini ya, era Internet of Things kan semua informasi kan jadi deras menerpa kita. Ada orang yang kemudian mengharapkan pajak gitu ya. Ya berarti rujukan yang dibaca berbeda lah ya. Jadi ada ragam rujukan yang dibaca. Yang pertama itu, yang kedua tidak melakukan kontekstualisasi. Jadi kalau kita membaca teks pada sumber-sumber yang ada, yang harus kita lakukan adalah kontekstualisasi. Teks ini ditulis oleh siapa, kapan, ditujukan kepada siapa, dan dalam respon apa. Dalam merespon apa gitu. Karena kalau kita baca kitab-kitab klasik Islam, itu ada juga narasi siapa yang bertemu dengan petugas pajak bunuhlah. Itu kan ada yang begitu itu. Ya, boleh jadi pada saat teks itu dibuat memang sedang terjadi sedang terjadi penyimpangan pengumpulan pajak kan gitu. Nah, karena seperti itu kan tentu saja tidak bisa berlaku umum. Jadi makanya harus dilakukan kontekstualisasi itu di situ agar kita tidak salah memahami, apalagi salah bertindak. Ya, wilayah publik itu tetap bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, wilayah publik pengendalinya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kemarin pertanyaan saya itu, kenapa harus dicatat? Ya, kenapa harus diadministrasikan? Jadi kemarin kita membahas bukan beda ya. Jadi ada dua kosakata. Yang pertama administrasi, yang kedua manajemen. Itu ya. Jadi saya sudah menyampaikan itu tergantung kita mengartikan administrasi dan manajemen bisa sama bisa beda. Tergantung mazhabnya. Ya, tergantung mazhabnya. Eropa kontinental yang sementara ini kita sebut sebagai manajemen itu adalah administrasi. Nah, Anglo-Saxon mengartikan mazhab kedua ya, atau mazhab yang satunya lagi. Kalau pertama kedua kan seperti struktur ya. Enggak lah, ada dua mazhab lah paling tidak seperti itu tanpa hierarki penyebutannya itu hanya untuk sistematika saja. Pengertian administrasi adalah pencatatan. Nah itu. Jadi ketika kita artikan pengadministrasian adalah pengelolaan dalam pengertian manajerial, gunakan mazhab Eropa kontinental, maka itu sama dengan manajemen zakat dalam mazhab Anglo-Saxon. Ya, terlepas dari dua pengertian besar itu, ketika masuk kepada wilayah publik harus tercatat, harus dilaporkan, harus transparan dari mana sumber, bagaimana dikelola, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana dampaknya. Itu ya, itu. Jadi mohon diingat betul ya itu. Jadi karena sudah masuk ke wilayah publik gitu. Nah, kalau kita menggunakan prinsip manajemen yang lebih luas, untuk apa? Untuk dievaluasi. Apakah tepat sasaran atau tidak? Kan gitu ya. Itu. Jadi oke, ini silahkan kita lihat dulu sampai akhir ya. Jadi di sini zakat, hukum zakat, kemudian harta wajib zakat, hubungan antara zakat dan pajak. Nah, ini infak, sedekah, hadiah. Jadi ZIS-nya sampai sini ya, dapat ya. Ini ZIS-nya sampai sini. Nah, ini ya, infak, sedekah. Kemudian wafnya, ini. Itu ya, pengertian wakaf, unsur wakaf, wakif, nazir, maukuf alaih, sigot wakaf, adanya jangka waktu yang terbatas, ini wakaf muaqqat itu ya, syarat dan ketentuan, kemudian macam-macam wakaf, ya, kemudian objek, pengalihan benda wakaf, pendayagunaan, dan seterusnya. Di sini ada dimensi ekonomi, kemudian, nah ini
ya, wakaf menurut peraturan perundang-undangan. Jadi zakat dan wakaf yang menurut buku ini secara eksplisit kita bisa melihat peraturan perundang-undangannya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian PP-nya, ya, kemudian apa ini? Oh, oke. Apa? Ya, ini undang-undangnya, kemudian ini PP-nya ya. Nah, kemudian di sini ada, nah ini ada perbandingan zakat dan wakaf di beberapa negara. Ya, zakat dan wakaf di beberapa negara. Nah, di sini ada lampirannya. Lampiran Undang-Undang 38 1999, kemudian 23 2011, kemudian 41 2004 tentang wakaf, ya. Dan oke, nah sampai sini. Oke, jadi ini adalah bahan. Oke, saudara, saya ingin sedikit menampilkan. Jadi kenapa sih harus dievaluasi kan gitu ya? Nah ini, jadi, nah. Oke, kita coba sekarang menggunakan, melihat dulu ya, melihat prinsip manajemen. Oke, sebentar. Share, nah ini. Nah ya. Jadi saudara, Taylor, kemudian Fayol, kemudian Griffin dan lain sebagainya lah ya, para tokoh manajemen terdahulu itu kan POAC ya. Jadi oke, ini kalau kita lihat, atau saya gunakan ini deh, insert apa nih? Nah, smart aja. Nah, saya gunakan yang ini nih. Nah, inilah ya. Oke. Karena cuma 4, saya buang 1 deh. Nah, ya. Jadi ini adalah planning. Kemudian organizing. Ya, organizing ini American ya. Kalau British itu pakai S ya. Kemudian ini controlling. Nah, ini. Nah, saudara, kalau kita lihat ini ya, nah, kita kasih putih dulu deh. Nah, oke, ini jadi kalau kita lihat satu-satu, ini adalah fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen dalam sudut pandang mazhab Anglo-Saxon. Dalam sudut pandang mazhab Eropa kontinental, ini adalah fungsi administrasi. Ya, administrasi. Jadi mohon diingat, pengertian manajemen dan administrasi itu sama dari dua mazhab yang berbeda itu. Jadi interchangeable aja, ya, interchangeable. Itu antara satu istilah dengan istilah yang lain. Tuh. Nah, kalau kita lihat secara terpisah, ini seperti ini. Planning, organizing, activating, kemudian controlling. Apa saya harus menjelaskan satu-satu? Saya pikir nggak usah lah ya, ini kan sudah tahu ya. ada di mata kuliah sebelumnya. Ya, itu. Saya paling menjelaskan kosakata lah ya. Planning adalah perencanaan, organizing adalah pengelolaan, activating adalah pelaksanaan, controlling adalah pengendalian. Nah, ini ya. Jadi, nah kembali ke apa? Oke, insya Allah minggu depan kita akan berbicara aspek historis ya, aspek historis dari religious expenditure itu. Oke, jadi sini ada this one, kan gitu ya. This
Ada Ziswaf. Nah, ini. Ya, di sini ada Ziswaf. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan agar apa yang kita bisa peroleh dari Ziswaf ini sesuai dengan peruntukannya. Nah, kan gitu ya, sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini ada semacam filosofi teleologis dulu lah, ya. Kenapa sih ada Ziswaf? Nah, itu yang harus kita bahas terlebih dahulu atau kita diskusikan terlebih dahulu agar apa yang entitas atau fenomena yang kita bahas itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kita lihat sumber-sumber normatif, kita ambil misalkan ayat zakat ya, ayat zakat tu'khadzu min agniyaihim wa turaddu itu hadis ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, misalkan itu ya. Itu ayat zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, berarti di sini kan ada dua kelompok. Ya. Ada dua kelompok, di sini muzaki ya, yang kemarin saya sudah sampaikan itu. Kemudian ini dan di sini ada mustahik. Jadi ini modelnya saya gunakan zakat, nanti proksinya diganti dengan infak, sedekah, wakaf. Gitu ya. Proksinya kita ganti dengan infak, sedekah, wakaf. Jadi ini mustahik zakat ya. Ini muzaki, mustahik. Nanti kalau ininya diganti dengan infak, berarti ini mustahik infak. Ya, itu proksinya itu seperti itu ya. Kalau di sini ganti dengan sedekah, ya, jadi mutasaddiq ya. Di sini muzaki, munfik, mutasaddiq ya, dan wakif. Nah, gitu ya. Nah, mustahiknya tetap kita gunakan istilah yang sama yaitu mustahik ya. Gitu. Nah, ketika terjadi transmisi moneter, ya anggap saja transmisi moneter. Kalau kita mau menilainya dengan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang, anggap saja ini transmisi moneter dari muzaki ke mustahik. Nah ini. Nah karena ini berada di wilayah publik, maka disinilah kita butuh pencatatan. Maka disinilah kita butuh pengadministrasian. Maka disinilah kita membutuhkan payung hukum, ya. Karena sudah mencakup wilayah publik, sudah mencakup warga negara, ya. Jadi transmisi moneter dari satu kelompok the have ke the have not itu. Nah itu ya. Jadi ini refreshing yang kemarin atau penegasan yang kemarin yang sudah saya sampaikan. Nah selama satu semester ini kita akan mendiskusikan ini ya dengan pola yang sama untuk 4 proksi yang berbeda. Jadi polanya sama, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, proksi yang muncul dari pola ini zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, andai kita mau tambahkan sedikit, lah ini nanti pembahasannya bisa disatukan, bisa dipisahkan. Apa? Filantropi. Ah, gitu ya. Filantropi. Untuk apa? Untuk infak dan sedekah. Kenapa filantropi masuk pembahasannya untuk infak dan sedekah? Karena belum ada undang-undang infak. Ya, atau sudah ada undang-undang infak? Sudah ada undang-undang infak? Belum ya? Itu belum ya. Baru ada dalam tradisi ormas. Infak wajib. Infak wajib untuk apa? Untuk
menggantikan zakat profesi yang secara fikhiyah di ormas tertentu tidak ada. Gitu ya. Itu. Jadi ketika di ormas tertentu itu tidak ada zakat profesi misalkan. Tetapi kita bisa mempelajari entitas yang ada, ya, fenomena yang ada. Di situ ada infak wajib. Sehingga sebetulnya kalau dilihat dari konsep religious expenditure, ya, ini yang saya sering menyebutkannya religious expenditure, kan substansinya dapat, ya. Jadi substansinya dapat, gitu. Ini biar nggak ketutup ya, sebentar. Saya ganti deh. Atau jangan diganti. Nah, diganti deh biar kebaca. Ini gimana caranya biar kebaca. Gini ya. Ini pakai format shape, fill, transparansi deh. Ini ya. Nah, itu transparansi, terus outline-nya di no outline kan. Nah, ini ya. Tuh. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ketika ini fungsi, maka kita menyimpannya secara terpisah, ya. Atau biar nggak mengganggu, gini deh. Ini turunkan aja. Gitu ya. Itu kan nggak mengganggu. Oke. Ini muzaki, ini mustahik, ya. Ini munfik, ini mustahik. Ini mutasaddiq, ini mustahik, ini wakif, ini mustahik. Kira-kira gitu. Oke. Nah, secara fungsional, secara umum 4. Nah, secara proses, ya, maka di sini kita bisa lihat. Ini saya munculkan lagi nih. Mana ya? Tar. Terkemot, tar. Ada. Ini saya kasih. Nah, gitu ya. Jadi secara proses seperti ini, ya. Secara prosesnya seperti ini. Dimulai dari planning ke organizing. Jadi mohon tidak sungsang ya menyebutnya ya. Planning, organizing, activating, kemudian controlling. Nah, di controlling ini ada fungsi yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi ada turunan fungsi controlling itu apa? Turunan fungsi controlling itu ini. Nah, di sini ya. Jadi bagian dari controlling itu ada fungsi evaluating. Ini. Jadi evaluating itu adalah turunan dari controlling ya. Evaluating adalah turunan dari controlling. Jadi dievaluasi. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang Ziswaf itu ambil aja zakat ya, ini ya, zakat. Inti untuk 8 asnaf dan prioritasnya adalah fakir dan miskin. Pertanyaannya, apakah sudah tepat sasaran? Gitu ya. Apakah sudah tepat sasaran? Apakah dengan bertambahnya nilai zakat
kemudian juga fakir dan miskin. Itu fakir dan miskin itu bahasa fikih ya, bahasa undang-undangnya kan miskin. Ada nggak fakir? Ada sih sebetulnya ya. Oke, maksud saya bahasa ekonomi ya, mohon maaf. Oke. Apakah dengan bertambahnya zakat kemudian juga kemiskinan? Nah, saya lebih menggunakan istilah kemiskinan ya, lebih menggunakan istilah kemiskinan. Kemiskinan itu berkurang atau tidak? Nah itu ada di fungsi evaluatif ya, sebagai fungsi yang diturunkan dari fungsi besar controlling ini. Jadi controlling itu adalah pengendalian. Kenapa harus dikendalikan? Nah, di antaranya ketika sasaran tidak tercapai. Kan dalam perencanaannya zakat itu untuk fakir miskin. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata fakir miskin masih banyak, masih besar, masih tinggi tingkat kemiskinannya, berarti ada sesuatu yang harus dikendalikan. Ya, dari mana kita dapat informasi itu? Dari evaluating ini. Nah, agar semua kegiatan ya manajerial atau administratif itu bisa dilakukan dengan dengan tetap berada dalam koridor hukum, karena ini wilayah publik tadi, maka diperlukanlah peraturan perundang-undangan terkait dengan zakat, terkait dengan religious expenditure ini. Nah ini ya, jadi saya kembali ke sinilah ya, terkait dengan religious expenditure itu. Siapa siapa? Ya, biru putih. Jadi terkait dengan religious expenditure itu, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus memiliki ya peraturan perundang-undangan yang mengikat kita semua, yang menjadi payung hukum bagi kita semua, agar apa yang kita lakukan di wilayah publik itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar semuanya terlindungi. Nah, kan gitu ya. Kan di antara fungsi hukum itu adalah melindungi masyarakat. Oke, ini tambahan dari apa yang kemarin sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada pertanyaan, ya berarti kita tutup dulu kuliah kita sampai di sini, karena saya harus masuk juga ke kelas sebelah dalam waktu yang juga tidak lama. Ya, karena ini masih sinkronisasi jadwalnya ini. Gitu. Yang jelas, saudara wajib baca buku ya, wajib baca buku yang tadi saya sampaikan itu. Pak Zarin, mungkin ada yang mau ditambahkan? Paling mengenai teknis aja, Prof. Ya, silakan. Untuk absensi ya dari jam 7 pagi sampai jam 23 malam, jadi sehari full itu bisa ngisi. Kemudian untuk yang pertemuan kedua udah diisi, semuanya hadir ya. Mungkin untuk kedepannya silakan mahasiswa untuk mengisi absen masing-masing begitu. Oke. Ya. Kemudian untuk waktu tentatifnya, Prof, nanti mungkin diinfokan kembali jika ada perubahan waktu bisa kita setting ulang. Ya, oke. Ya. Ya, jadi ginilah ya. Jadi kalau saya yang masuk, polanya itu seperti hari ini. Jadi saya tanya dulu di grup, kalau misalkan sejak pagi mahasiswa kosong, kan kenapa tidak? Ya. Kan gitu ya. Kan di antara fleksibilitas kuliah daring itu seperti itu. Jadi Ya, betul, lebih Prof. awal, lebih baik, lebih awal kondisi masih segar daripada kemudian kita harus kuliahnya sore menjelang habis zuhur, itu kan ngantuk-ngantuk tuh bawaannya. Kan gitu ya. Jadi daripada begitu, andai misalkan kelas ini pagi harinya tadi dari jam pertama itu kosong, kan kita bisa mulai lebih awal. Ya, betul. Saya sih berpikirnya begitu ya. Itu saya berpikirnya begitu. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata saya dan Pak Zarin nggak bisa hadir, kita nanti bikin tayangan seperti biasa, saya upload ke YouTube, nanti mahasiswa tinggal nonton, cari free hotspot area, ya silakan tonton daring atau ya diunduh ke hard drive masing-masing, tontonlah tanpa merusak
kuota masing-masing. Kota. Gitu ya. Itu zaman pandemi ini sumber-sumber ekonomi masih repot ya, sumber-sumber ekonomi masih repot. Nah, jadi kita nggak usah juga membebani orang tua kita masing-masing. Gitu? Ya. Ya, silakan para mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau cukup kita tutup saja ya. Kalau cukup kita tutup saja. Oke. Sebelum saya tutup ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan penilaian ya ini. Jadi terkait dengan penilaian bentar. Jadi kalau mata kuliah semester yang lalu saya tidak terlalu ketat ya karena saya pikir itu bisa terhandle, tapi ternyata tidak. Maka untuk mata kuliah sekarang semester sekarang ini ya saya harus harus mengikatkan diri kepada peraturan yang ada. Nah ini ya. Jadi untuk penilaiannya ini ya. Untuk penilaiannya ini oke. Jadi kehadiran tatap muka minimum 75% ya. Ini kan peraturan kita. Nah, kemudian UTS, nilai UTS kali 1, nilai UAS kali 2. Tugas terstruktur ini harus ada ya. Dan Google Drive saya kan dicek. Ya. Oleh Irjen itu ya, Google Drive saya dicek oleh Irjen. Yang kemarin itu yang hadis ahkam kan itu kita menggunakan mempartisi tugas saudara kan akhirnya ya gitu. Nah kemudian tugas mandiri ya ini dua-duanya makalah ya. Jadi ini dua-duanya makalah nih, mau nggak mau ya karena ini kan standar kita ya, standar kita ini yang diwajibkan oleh lembaga kepada semua dosen ya itu seperti ini. Dan ini karena sekarang daring ini dicek semuanya, dicek ini. Jadi yang kemarin itu saudara yang dapat A semua itu mata kuliah apa? Hadis ahkam ya. Itu saya kan mempartisi tugas saudara tuh. Ya, yang mandiri diambil dari abstrak gitu, ya, diambil dari abstrak. Yang enggak ada abstraknya ya kita coba hadirkan abstraknya itu. Nah, yang sekarang mau nggak mau suka nggak suka ini akan kita pergunakan ya. Jadi instrumen ini akan kita pergunakan untuk memunculkan nilai kumulatif ya, angka dan huruf. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini dibagi 5 ya. Nilainya itu dibagi 5. Ya, misalkan ini berapa? 80 ya, UTS Anda dapat 80. Ini contoh aja ya. 80 UASnya misalkan 85. Contoh ya. Tuh. Berarti kan ini 85 tambah 85 ya. Nah, kali 2. Nah, kan gitu ya. Ini misalkan 75. Nah, yang ini 75. Oke. Berapa ini? 150 tambah 190 340 tambah 80 420 bagi 5. 420 bagi 5 berapa? 84, Prof. 420 bagi 5 84. 84. Nah, gitu ya. 84 berarti di sini 84. Di sini gitu. Ya, penilaiannya gitu ya. Itu. Nah, dengan catatan 75% terpenuhi minimum. Kalau 75% tidak,
berarti tidak mungkin nilainya keluar. Gitu ya. Sepakat ya? Ya bukan sepakat. Kita harus menerima. Ini aturannya begini. Aturannya begini. Oke, saya pikir cukup ya. Saya pikir cukup. Mari mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah billahi fi sabilil haq nasrun minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.